Momen ini kita akan bicara tentang Yesus berkorban untuk semua orang. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukan hanya untuk satu golongan, namun untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk semua orang yang berdosa. Saudara lihat bahwa Matius 9 ayat 11-12 berkata, ketika orang-orang Farisi melihat itu, mereka berkata pada murid-muridnya, "Mengapa gurumu duduk sehidangan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa?" Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata pada mereka, "Orang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan yang sakit." Yesus menolak dosa, namun menerima manusia. Dunia menerima dosa tapi menolak manusia. Apa maksudnya? Hanya ada satu pribadi yang mau menerima kita apa adanya, mengasihi kita tanpa syarat, bahkan rela berkorban buat kita. Dia hanyalah siapa? Yesus Kristus. Oleh karena itu kita jangan mengejar penerimaan manusia, karena hal itu adalah sia-sia. Manusia akan menerima kita dengan ribuan bahkan jutaan syarat. Yesus memang menerima kita apa adanya, namun dia tidak akan membiarkan kita menjadi apa adanya. Yesus memang menerima kita, manusia berdosa, namun dia tidak membiarkan kita hidup di dalam dosa. Itulah sebabnya Yesus berkorban buat kita, supaya semua daripada kita dijadikan orang benar. Saudara lihat, hari ini saya ingin mengajak semua untuk menyadari Yesus berkorban untuk yang pertama, redeem. Yesus berkorban untuk menebus segala jenis dosa kita, mematahkan kutuk, menghancurkan belenggu dan ikatan, dan mengalahkan maut. Sehingga setiap kita yang percaya tidak hidup di bawah kutuk, belenggu ataupun maut. Ada kebebasan di dalam Yesus Kristus. Yesus can do all things. Ya, tidak ada dosa yang tidak bisa dia tebus. Tidak ada kutuk yang tidak bisa ia patahkan. Tidak ada maut yang tidak bisa ia kalahkan. Oleh sebab itu hari ini Yesus menebus dosa kita semua. Yang kedua adalah restore, dipulihkan. Ya, pengorbanan Yesus membawa kita untuk alami pemulihan. Status kita yang tadinya budak dijadikan menjadi anak. Kehidupan kita yang dulu di bawah ikatan kuasa gelap, sekarang kita hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Kita yang powerless dijadikan powerful. Kita yang nobody dijadikan Tuhan somebody. Kita yang kalah karena dosa, sekarang kita menjadi lebih daripada pemenang. Tidak hanya pribadi kita yang dipulihkan, namun seisi rumah kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita pun juga merasakan pemulihan. Yesus tidak hanya menebus kita, namun dia juga memulihkan dan melayakkan kita menjadi milik kepunyaannya. Sehingga tidak ada satupun kuasa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sedangkan yang ketiga adalah rise up. Pengorbanan Yesus membangkitkan apapun yang mati dalam kehidupan kita. Hidup di dalam Yesus tidak ada kematian. Yang ada hanyalah kehidupan kekal. Yesus sanggup membangkitkan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang mati. Serahkan semua kematian ya ke tangan Yesus. Maka semua yang mati itu pasti akan dibangkitkan. Apakah hari ini ada keuangan Anda yang mati? Rumah tangga yang mati? Berikan kepada Yesus. Yesus menetapkan kita hidup di dalam kuasa kebangkitan. Dia tidak membiarkan kita hidup dalam bayang-bayang maut. Itu bukan tempat yang Tuhan sediakan buat kita. Neraka bukan juga buat kita. Namun tempat yang telah Tuhan siapkan buat kita adalah sorga. Semua manusia berhak mengalami karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Semua umat manusia berhak menerima keselamatan, penebusan, dan pengampunan dari Bapa kita. Itulah sebabnya pada hari ini, hendaklah kita semua diingatkan kembali. Pengorbanan Yesus buat kita, ya, pengorbanan yang terdahsyat. Saya percaya bahwa kita di dalam Yesus, kita punya hidup yang kekal. Biarlah message ini, impartasi ini membawa kita semua untuk sadar bahwa sekarang kita telah ditebus, telah dipulihkan, dan telah diselamatkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.